Baik teman-teman, saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Teman-teman perkenalkan, nama saya Alvin, saya dari Persekutuan Doa Immanuel. Dan saya rasa saya sama seperti teman-teman, dulu saya juga sering hadir di acara ini. Saya sangat terberkati dari pujian, terima kasih untuk tim pujian. Dan sebelum masuk lebih jauh, teman-teman, sebelum masuk ke dalam firman, saya ingin memberikan kesempatan seorang teman saya yang sudah saya kenal cukup lama untuk membagikan kesaksian hidupnya yang pasti akan sangat relevan dengan tema kita. Silakan, Bro Steven. Selamat malam, Brother Sister. Perkenalkan, nama saya Steven. Di sini saya mau kesaksian buat teman saya yang setia Yesus Kristus, yang ikut terlibat selalu dalam hidup saya sampai hari ini. Saya terlahir dengan kondisi disabilitas tunadaksa. Dari lahir saya yang bisa bergerak luas adalah cuman kepala, tangan dan kaki saya itu 50%. Saya kemana-mana harus dibantu. Tapi puji Tuhan, Tuhan ikut proses hidup saya. Waktu umur saya 6 tahun saya masuk sekolah. Tapi itu di SLB. Tapi waktu kelas 5 ada kejadian yang membuat dikatakan orang saya terpisah secara emosional kali ya dengan mama saya. Mama saya jatuh sakit di situ. Sebelum mama saya sakit, saya pernah dibilang kamu harus menjadi Katolik. Dia cuma pesen kayak gitu doang. Dan puji Tuhan, waktu tahun 2000 saya dibaptis karena saya mengikuti mama saya. Dan Tuhan waktu saya sekolah sampai SMA itu lulus, terus saya punya keinginan, cita-cita, saya mau kuliah yang bisa membagikan teman saya Yesus Kristus, yaitu di katekis. Tapi yang kalian tahu kalau di universitas susah menerima orang-orang kayak saya. Sulit waktu zaman saya. Ditolak. Puji Tuhan lagi, Tuhan nolong saya. Itu Tuhan Yesus setia sama saya, menolong saya terus. Ada teman saya datang, Steven, kenapa kamu gak ikut KPKS? Apa tuh KPKS? Kursus Kitab Suci Santo Paulus. Puji Tuhan saya lulus 3 tahun. Tapi di situ pun bukan hal mudah buat saya. Saya di situ gedungnya sampai lantai 6. Tapi saya kursusnya lantai 5 waktu angkatan jurusan pertama saya masuk. Lift saya itu sampai lantai 4. Saya digendong. Itu butuh perjuangan, butuh kesetiaan untuk sekolah ke situ. Dan juga ada ujiannya tiap setengah semester. Dan itu pun butuh kesetiaan. Kalau saya nggak setia sama teman saya semangat untuk mewartakan teman saya hal baik apa yang terjadi di dalam hidup saya yang dia terperbuat. Mungkin sampai hari ini saya nggak akan pernah ada di sini, nggak pernah akan ada di hadapan kalian. Dan puji Tuhan lagi, saya boleh lulus
dan saya ikut FTF. Waktu itu dia kalah, sekalipun cuma enten course, tapi sampai 6 kali pertemuan saya jalani. Terus puji Tuhan lagi, teman saya membantu. Doa saya selama 6 tahun itu terjawab. Sekarang saya boleh menjadi seorang katekis disabilitas. Dan saya sungguh Tuhan itu setia sama saya. Sungguh. Walaupun saya harus di kursi roda, susah kemana-mana, tapi saya yakin Tuhan Yesus mau saya terus menabur benih kebenaran buat dia. Bukti dia ada, bukti dia setia kepada saya, bukti dia menjadi teman saya yang paling setia. Terima kasih. Baik teman-teman, saudara yang kasih dalam Kristus, saya kasih sedikit gambaran supaya lebih jelas ya. Jadi Stephen dari awal sudah seperti ini ketika lahir dan semakin tua sebetulnya semakin menurun. Dan tadi diinformasikan bahwa ibunya sakit ya, usia berapa bro? 10 tahun. Usia 10 tahun dan ibunya mengalami koma teman-teman kira-kira 13 tahun, betul? Ya. Kira-kira 13 tahun. Dan kalau teman-teman tahu kenapa sih ibunya semakin sakit? Karena ada will dalam keluarganya, ya. Ada selingkuhan, ya. Dan Stephen tahu siapa wanita itu. Dan sampai detik ini, wanita itu masih ada di dalam rumah Stephen. Dan teman-teman tahu kejadiannya itu semakin membuat berat, bagaimana kondisi ibunya turun. Tetapi ada satu yang ditanamkan kepada Stephen, kamu jadi Katolik. Dan itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Dan bukan hanya menjadi Katolik teman-teman, tetapi bagaimana kalau kita menyatakan diri sebagai sahabat Yesus, kita punya satu visi yang sama dengan Yesus. Berharap supaya jangan sampai ada banyak orang yang tergoda dengan dunia. Amin. Yang tergoda dengan kesenangan sesaat. Dan saya bersyukur Stephen, tiap kali saya pelayanan sekarang saya membawa dia dan saya merasa tiap kali dia memberikan kesaksian efeknya jauh lebih besar Bapak Ibu. Dibanding saya khotbah kebanyakan. Saya pernah melayani bersama dia dan saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bisa pakai siapapun ya di dalam kelemahannya. Saya waktu itu pelayanan, ada retret luka batin dan waktu itu saya bertemu seorang anak muda. Anak muda ini rasa-rasanya sudah sangat oke lah dalam segala hal. Nah, tetapi singkat cerita sulit untuk bisa menerima Tuhan. Ya, agnostik mungkin seperti itu ya. Tetapi pada akhirnya saya suruh dia ngobrol aja deh sama Stephen. Karena saya juga bingung mau ngomong apa ya. Dan pada akhirnya adalah dia justru bisa bilang, saya kagum. Kok ada orang seperti ini yang mencari Tuhan, yang memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, kita seringkali memilih sahabat itu yang menguntungkan saja, yang menolong kita. Kalau tidak menguntungkan kita, bukan sahabat. Kalau menegur kita untuk kebaikan kita, seringkali juga mungkin kita akan katakan, kamu jangan menghakimi saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, disinilah saya bisa melihat bagaimana kita sebagai anak muda perlu satu hal yang amat penting. Tentukan tujuan hidup teman-teman semua. Stephen sudah mengambil sebuah tujuan hidup, saya mau mewartakan Yesus, tapi saya banyak kekurangan. Oke, saya belajar dulu. Amin. Jangan sampai kita begitu bersemangat kita melayani, tetapi kita tidak mengenal siapa yang kita layani. Kita bilang kita sahabat Yesus, tapi kita nggak tahu Yesus sukanya tuh apa. Kita nggak tahu Yesus itu benci apa sih. Dan teman-teman, ini yang sebenarnya terjadi di bangsa Israel. Bulan September sebenarnya bulan BKSN, dan saya ingin angkat satu hal. Singkat cerita, BKSN itu membahas tentang sebuah nabi, teman-teman ya. Nabinya adalah Nabi Amos. Nabi Amos ini sebenarnya kalau zaman dahulu di abad ke-8, Israel itu terpecah dua kerajaan. Betul? Nah, yang pertama ada yang utara dan yang di bawah ada yang selatan, ya. Nabi Amos itu nabi di selatan. Tetapi Tuhan suruh dia mewartakan firman Allah di utara.
Nah, teman-teman tahu kondisinya apa yang terjadi di Israel Utara? Itu sebetulnya kondisinya negara itu lagi hebat-hebatnya. Artinya apa? Semakin luas wilayahnya, setiap kali berperang selalu menang. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus suruh nabi yang ada di area selatan untuk ke utara? Ada yang tahu? Ada yang ikut BKSN? Haleluya, berarti kita sekalian BKSN ya. Baik, jawabannya sederhana teman-teman. Karena kerajaan di utara, ya, yang tadinya adalah bangsa Israel, itu menjadi bangsa yang teramat sangat luar biasa dalam kegiatan-kegiatan rohani. Contoh kalau ada pertemuan, mereka itu suka membakar-bakar korban bakaran. Karena dulu pemahamannya adalah kalau memberikan korban bakaran, dosanya diampuni. Teman-teman, di situ banyak sekali orang kaya di kerajaan utara. Tetapi yang miskin jauh lebih banyak. Nah, ini mulai bermasalah. Artinya apa? Ada kesenjangan sosial. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kekayaan orang-orang itu adalah berasal dari merugikan mereka yang kecil. Lucunya orang yang kaya ini juga sebelumnya adalah bangsa Israel yang dijajah bangsa Mesir. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dahulu minta-minta ke Tuhan, ya, ke sahabat kita Yesus gitu ya, untuk diselamatkan. Ketika selamat, yang terjadi adalah mereka jadi bangsa Mesir. Mereka menindas yang lemah, yang kecil. Sehingga Bapak Ibu lagi, teman-teman semua ya, keseringan yang tua-tua ya. Sehingga teman-teman semua, Tuhan minta Amos menegur. Tolong deh, jangan seperti itu. Jangan seakan-akan aktif dari kegiatan-kegiatan rohani, tetapi hati bangsa Israel jauh daripada Yesus. Mengaku Yesus adalah satu-satunya tujuan hidup, tetapi itu semua hanya digunakan sebagai topeng. Dan Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu lagi kan. Dan itu di planning ya, sengaja ya untuk intermezzo. Dan teman-teman, ada lagi bangsa Israel kemudian semakin ditegur semakin tidak peduli, ya. Bangsa Israel di sana juga tidak melakukan yang namanya keadilan, justru semakin parah. Ya, di dalam Amos itu semakin diperjelas. Dan apa hubungannya dengan kita pada saat ini, teman-teman saudara yang kasih dalam Kristus? Tadi saya katakan kita harus punya tujuan. Jangan sampai menjadi bangsa Israel. Kemarin siapa yang retret? Banyak ya. Sudah dibebaskan, amin. Dari kehidupan yang lama, jangan jadi pribadi yang justru mungkin tanpa disadari jadi jahat, jadi sombong rohani, pengen tampil aja, melayani tanpa memahami siapa yang dilayani. Jangan ya. Karena yang terjadi bukannya Tuhan marah, Tuhan sedih dan kecewa. Itu yang membedakan. Kesedihan Tuhan itu luar biasa. Sehingga Tuhan itu ingin para nabi untuk mengingatkan, aku mengasihi mereka, tolong selamatkan mereka. Dan teman-teman, itulah visi yang juga harus kita pertimbangkan. Kita di sini berkumpul di dalam karismatik Katolik. Betul? Ada yang tahu visi karismatik Katolik? Ini yang pewarta harusnya tahu nih. Teman-teman, singkat cerita lah ya. Jadi di tahun 1960-an di situ terjadi Konsili Vatikan kedua. Dan di Konsili Vatikan kedua di situ ada Paus Yohanes 23. Di situ adalah titik Paus Yohanes berharap supaya umat Katolik boleh merasakan kembali pembaharuan hidup. Siapa yang merasakan ketika SADR? Ini adalah permintaan Paus, kerinduan Paus kita. Ya. Dan kemudian tidak hanya mengalami pembaruan hidup, harus dituangkan di dalam tindakan nyata. Dan ada 3 visi utama. Yang pertama adalah mewartakan kerajaan Allah. Oke? Yang kedua, teman-teman, menguduskan diri. Dan yang ketiga, nah ini sesuai dengan tema. Yang ketiga, mengubah tatanan dunia. Itu harapannya.
Dahulu teman-teman, ini 3 hal yang saya sebutkan itu dilakukan oleh Yesus. Kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan kemudian oleh para romo. Tetapi dilihat, gak cukup kalau cuma orang-orang di dalam gereja. Karena banyak yang mengalami permasalahan. Stephen hanya salah satu. Ya, kita punya komunitas untuk teman-teman disabilitas dan berat sekali kondisinya. Siapa yang mau nolong? Ya, harusnya teman-teman ya. Suatu saat saya berdoa supaya teman-teman juga mengambil langkah untuk keluar dari kenyamanan. Mari kita rangkul teman-teman yang memang membutuhkan ya. Perjuangkan keadilan tadi, itu yang Amos minta. Supaya bangsa Israel jangan cuman kesannya rohani, tetapi tidak memperjuangkan keadilan. Itu poin daripada Amos. Dan kemudian teman-teman, saya akan membahas yang pertama, ya, mewartakan kabar gembira Allah, mewartakan kerajaan Allah, itu yang Yesus lakukan. Singkat cerita adalah, mungkin saya sederhanakan, saya tidak akan terlalu panjang. Jadikan hidup teman-teman itu Alkitab yang bisa dibaca, amin. Jangan terlalu teoritis, tetapi buat diri kita mengeluarkan karakter yang dapat orang lain lihat. Oh, ada Yesus loh. Dan tidak perlu yang terlalu spektakuler, teman-teman. Mewartakan kerajaan Allah tidak perlu spektakuler. Kalau saya dulu yang saya pilih adalah coba lebih banyak senyum. Iya. Kalau saya, ya karena cemberut mulu, ya banyak luka batin. Sekarang membaiklah. Saya berusaha untuk bersenyum. Sampai kemudian pelan-pelan, oh senyum itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Saya berbisnis pun harus tersenyum. Dan saya happy, enjoy, bukan paksaan. Bisnis saya berhasil. Jadi kita harus membawa Alkitab itu bukan lagi sesuatu yang teoritis, tetapi harus terlihat. Yang kedua adalah pengudusan diri. Pengudusan diri di sini bukan hanya bicara soal menikah atau tidak menikah, tidak. Itu kaul kesucian ya. Tetapi bicara bagaimana kita mengkhususkan diri kita berelasi dengan Allah. Bagi barang siapa yang betul menyebut Yesus adalah sahabatnya, kenali Yesus dengan sangat dekat. Baca Alkitab itu sangat penting. Dan saya secara pribadi dari tadi ketika pujian, saya hanya merasa kesannya ada sedikit dorongan untuk menyampaikan, luangkan waktu teman-teman lebih banyak untuk Tuhan. Rasa-rasanya juga di sini ada yang sudah mendapatkan perintah Tuhan tapi belum mau melakukan. Mungkin ada kesulitan. Mungkin. Tetapi itu yang saya rasakan untuk disampaikan. Semoga nggak salah ya. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan berikan, teman-teman, kita akan bisa melihat hidup yang jauh di luar hidup kita. Stephen, ketika dia mulai mewartakan firman Tuhan, di situ dia mulai masuk ke dalam sebuah harapan yang besar. Dan dia boleh memperoleh lebih banyak teman lagi. Dan banyak yang terberkati. Meskipun punya kelemahan. Yang ketiga teman-teman, ini sesuai dengan tema kita adalah mengubah tatanan dunia. Saya cerita sedikit lagi. Jadi ketika Yesus itu pertama kali lahir, itu saja sudah mengubah tatanan dunia. Mengubah mindset dunia pada waktu itu, bangsa Israel. Yang pertama, Yesus lahir di kandang. Mindsetnya adalah kalau orang yang terberkati itu harusnya kaya, luar biasa, keturunan raja, gitu-gitu lah ya. Tetapi Yesus lahir di kandang, itu sudah kontradiksi. Dan tidak hanya itu, lihat Yesus bertumbuh dan berjuang dan berkomunitas kesannya tidak hanya dengan mereka yang suci, tetapi mereka yang berdosa. Yesus merangkul dan membawa orang-orang yang berdosa ini kembali ke hadapan Allah. Teman-teman, ini ada sebuah pilihan. Mana yang mau kita pilih, Yesus atau dunia? Jika kita bicara, kita ingin memilih Yesus, kita harus berani melawan tatanan tersebut. Saya akan ajak kita semua untuk boleh melihat lebih real apa yang Tuhan inginkan dalam hal ini. Ada yang bawa Alkitab? Ini soalnya nggak bisa ditampilkan. Ada ya? Oke, kita tes. Coba buka kitab Zirak. Ada nggak yang handphonenya itu Deuterokanonica?
Ah, haleluya. Ada? Nggak ada ya? Ya, berarti download Alkitab untuk Katolik. Ya, tidak ada di Alkitab yang non-Katolik. Zirak 3 ayat 30. Ada yang sudah temu? Sudah ya, bro? Oke, kita baca ya bersama-sama. Yang nggak ada ya sudah dengarkan saja. Saya akan baca dulu perikopnya, kasihan terhadap orang miskin. Ayat yang ke-30. Api yang bernyala-nyala dipadamkan air, dan dosa dipulihkan kedermawanan. Barang siapa membalas dengan cinta, ingat akan hari depan, dan ia mendapat sandaran pada waktu terjatuh. Masuk ke bab yang keempat. Anakku, jangan enggan memberikan nafkah kepada orang miskin, dan jangan membuat orang yang papa rindu dendam. Orang yang kelaparan jangan kau sedihkan, dan jangan memahitkan hati orang yang kekurangan. Jangan keras terhadap orang yang pahit hatinya, dan jangan kau tunda sedekah orang yang kekurangan. Jangan kau tolak permohonan orang yang susah, dan jangan membelokkan wajahmu dari orang miskin. Dari yang kekurangan jangan palingkan matamu. Jangan memberi mereka orang alasan untuk mengutuk dirimu. Nah, nomor 6 ini penting. Bila engkau dikutuk seseorang dalam duka nestapanya, niscaya permohonannya didengarkan oleh penciptanya. Buatlah dirimu disayangi oleh umat dan rendahkanlah dirimu di depan pembesar. Condongkanlah telinga kepada yang miskin dan dengan ramah balaslah salamnya. Selamatkanlah orang yang tertindas dari tangan penindasnya dan jangan segan memberi keputusanmu. Jadilah seperti bapa bagi yatim piatu dan sebagai suami bagi ibu mereka. Maka engkau laksana anak dari yang maha tinggi. Lalu engkau akan dikasihi olehnya lebih daripada oleh ibumu. Teman-teman, di sini nyata bahwa yang diharapkan untuk melakukan perubahan tatanan dunia fokus kepada orang yang miskin, lemah. Miskin di sini bukan hanya miskin fisik. Ya, artinya kekurangan dana katakan, kekurangan pakaian atau tempat. Tetapi miskin di sini juga kita diajak untuk mempedulikan orang yang kemiskinan, kasih. Yang kurang, kasih. Dan Tuhan di sini mengingatkan loh berkali-kali, mata, telinga jangan pernah digeser. Dunia justru akan mengajak kita untuk memfokuskan mata kita, telinga kita, fokus kita kepada sesuatu yang mendatangkan keuntungan diri sendiri. Tetapi di sini kita fokus ke yang lemah, yang miskin. Artinya rata-rata orang seperti itu yang lemah dan miskin mungkin tidak dapat membalas sama sekali. Dan mungkin ketika kita sudah dibaiki, katakan sudah dibantu, mungkin juga akan mengecewakan kita. Betul? Tetapi kenapa terus menerus di dalam Zirak 4 itu sangat diulang-ulang. Fokus, fokus, fokus. Karena disitulah bukti nyata kita memilih Yesus bukan dunia. Amin. Tidak sulit. Saya akan berikan contohnya. Jadi kita bisa melakukan beberapa bentuk kasih. Yang pertama adalah bentuk kasih secara jasmani. Ya sudah, teman-teman berjuang, ada yang bekerja. Nah itu kalau bekerja sudah dapat penghasilan, jangan lupa bagi-bagi. Amin. Bagi-bagilah ke yang benar-benar membutuhkan. Jangan takut sama sekali, oke? Lalu kemudian kita juga bisa kalau yang tidak ada baju ya berikan, kalau yang kurang tumpangan, berikan tumpangan, sesuatu yang fisik yang saya pikir semua bisa lakukan. Tapi mungkin tidak semua juga. Ada yang kedua, teman-teman, dan ini hanya soal mau atau tidak, yaitu tindakan belas kasih rohani. Dan ini dari gereja. Yang pertama, mengajar, membimbing, memaafkan, mengampuni, mendukung dengan mulut kita, apresiasi. Sederhana teman-teman, hanya pertanyaannya mau atau tidak.
Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan di dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan yang akan balas kita secara langsung. Amin. Mungkin yang kita tolong tidak akan merasa, tidak akan berubah. Tetapi kita yang akan berubah. Kita yang akan kehilangan keegoisan kita. Dan di dalam Lukas, di situ diceritakan bagaimana ada seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Ya, seorang yang kaya ini benar-benar luar biasa. Tiap hari pesta, pora, bajunya bagus. Tetapi di dekat dia ada yang miskin, dia tidak tolong sama sekali. Tidak punya rasa untuk nanya aja enggak gitu ya. Apalagi bantu gitu kan. Tetapi kemudian ketika semuanya terbalik, dia meninggal, ternyata dia tidak berkenan di hadapan Allah. Teman-teman, ini menjadi kunci yang paling penting. Kita harus berjuang melawan dunia ini. Saya ingin memberikan kesaksian terutama dari sisi mengampuni. Ya. Dan kita perlu tahu, mengampuni itu bukan cuma bilang, oke, saya ampuni kamu di dalam doa, selesai. Tidak. Itu membantu di dalam doa, tetapi tidak selesai di situ. Karena mengampuni artinya kita siap untuk mengasihi kembali. Jadi kalau belum siap mengasihi kembali, itu belum mengampuni secara penuh. Ya oke lah awal-awal, dan itu juga nggak buruk ya, nggak mudah mengampuni, amin. Tapi kita harus berjuang sampai mengampuni kembali. Ketika kita lemah, disitulah kuasa Tuhan nyata. Saya ingin memberikan kesaksian teman-teman. Saya mungkin 3 bulan ini saya secara pribadi mengalami sebuah permasalahan, spesifiknya lebih ke arah finansial. Kalau saya boleh jujur, berapa tahun yang lalu saya berpikir bahwa Tuhan berikan saya kesempatan untuk bekerja ya di perusahaan yang baik. Dan kemudian karir saya cukup cepat, teman-teman. Singkat cerita saya berpikir bahwa ini mungkin adalah titipan. Dan memang jauh di dalam hati saya berharap suatu saat saya bisa berkontribusi. Mungkin pada saat itu saya memilih kontribusi secara finansial deh ke teman-teman atau sekitaran saya yang memang membutuhkan. Oke? Saya berdoa teman-teman, saya minta karunia finansial. Boleh nggak? Boleh aja, siapa yang bilang nggak boleh ya kan? Yang nggak boleh adalah udah punya banyak finansial malah dikuasai. Tetapi kita harus bisa menguasainya. Teman-teman, saudara yang kasih dalam Kristus, entah bagaimana setelah saya meminta hal tersebut, memang Tuhan terus bukakan. Saya mendapatkan pekerjaan yang baik dan lain-lain. Tetapi singkat cerita, di dalam beberapa bulan ini semuanya seakan-akan terbalik. Dari yang tadinya relasi saya dengan Tuhan ini super baik gitu ya, mulai jadi terbalik. Tetapi saya selalu bersyukur, teman saya Stephen ini selalu jadi penguat. Ya, tiap kali saya ngerasa ngedon, datang aja ngobrol, ya kan? Dia kayaknya lebih berat nih, ngobrol aja. Nah, apa sih kasus saya? Teman-teman, singkat cerita, saya berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan penghasilan saya. Ya, saya bekerja dan performanya bagus. Saya dari 1 orang tahun 2020 ya, di awal itu 1 orang, sekarang ada 17 di dalam perusahaan. Dan kemudian yang tadinya jualannya 0 per bulan sekarang sudah bisa sampai 1 miliar. Dan itu sebenarnya sangat-sangat baik karena saya jualan skincare ya. Cuman nanti ada endingnya lah, nggak apa-apa ya, jangan di situ dulu. Singkat cerita saya merasa enjoy dan kemudian saya merasa saya masih bisa nih ekspor lagi nih. Ya kan, anak muda harus memaksimalkan waktu. Dan singkat cerita saya mulai berbisnis. Bisnis pertama saya itu saya tertarik dengan beras di Cipinang, Pasar Induk. Ya, saya dikenalkan dengan seseorang kawan. Jadi saya punya kawan nih, dia kenalin saya, oh ini nih orangnya bagus nih, dia beras di sini-sini. Oh iya. Singkat cerita teman saya masuk penjara, saya nggak lagi datang ke Cipinang, tapi sesekali saya datang beli beras. Nah pas saya beli beras ada nih teman yang dikenalin tadi, saya ngobrol. Beliau memang bukan Katolik ya, bukan Kristen. Ngobrol-ngobrol, wah orangnya sopan, santun pula ya kan. Terus ngobrol, Pak gimana, ada kesempatan mengembangkan bisnis? Wih. Terus akhirnya dibilang ada, dia tunjukkan ke saya kontrak segala macam. Singkat cerita saya investasi teman-teman. Kita ada perjanjian, oke, saya akan mendapatkan imbal balik sekian per hari, bla 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 bla. Wih, 3 bulan berjalan, tidak pernah gagal, selalu dapat imbal balik. Puji Tuhan, haleluya. Bulan keempatnya penyelewengan dana. Lumayan itu, 1 apartemen itu,
jadi 0. Itu mungkin 4 bulan yang lalu akhirnya ketahuan. Aduh, lumayan sebenarnya ya bagi saya ya. Terus kemudian lanjut lagi teman-teman, kalau saya boleh jujur juga, kedua saya punya permasalahan justru dengan sesama teman di komunitas. Tetapi saya bermasalah bukan dengan teman saya, dengan keluarganya. Kenapa? Karena 2019 saya mengambil keputusan untuk cicil rumah teman-teman di Greenfield. Dan kemudian ketika saya cicil rumah, saya belinya ke bapak mamanya, betul? Kita buat perjanjian jual beli. Setiap bulan saya cicil. Setiap bulan saya cicil, saya cicil, saya cicil. Dan kemudian 2022 itu adalah momen yang, kalau teman-teman di sini ada yang tahu robot forex? Ada yang ikutan? Haleluya ya. Teman saya ini yang satu komunitas, dia bersemangat dan dia sampaikan kepada saya, oh ini aman. Temannya juga apalah IT di sana, jadi semuanya aman. Teman-teman singkat cerita dia pinjam dana lagi. Kalau yang non Katolik aja saya bantu, apalagi satu komunitas. PD mampus gak? Itu sudah sesuai ini gak? Udah sesuai firman itu kan? Yang membutuhkan saya bantu. Saya bantu teman-teman. Singkat cerita 2 bulan masuklah kasus. Akhirnya nah ini kira-kira 2 apartemen sekarang. Terus saya mulai lemes. Tadinya ada perjanjian, oke, kalau misalkan, karena saya punya prediksi ini akan hilang ya. Kalau ini hilang ya sudah, saya kan tiap bulan kan cicil keluarga kamu. Boleh nggak dipulangin aja dana cicilannya. Jadi saya nyicil ke dia pulangin lagi, ya nggak apa-apa. Ya, dan itu kan motong secara hukum, motong perjanjian gitu loh. Teman-teman singkat cerita yang tadinya yes, jadinya sorry, keluarga kami butuh. Keluarganya ada 8. Ada kakeknya, ada neneknya, dan lain-lain. Sebagai umat karismatik saya kasihan. Ya sudah deh, ngobrol. Gimana caranya bro? Saya juga butuh nih duit saya ya kan, soalnya kan. Singkat cerita adalah, udah kamu KPR aja Vin. KPR. Teman-teman, KPR itu intinya saya ngutang bank bayarin dulu. Saya harus nyicil ke bank. Jadi yang berutang siapa? Saya. Terus ngobrol, boleh deh. Nanti kalau saya udah, teman saya bilang, kalau saya udah dapat, saya akan balikin ke kamu, utang kamu. Oh ya bagus juga gitu ya, tapi ini siapa yang bayar utangnya? Oh, udah saya aja yang bayar. Jujur pada waktu itu teman saya ini belum bekerja. Tapi memang dia trading terus. Dan singkat cerita yang terjadi adalah, saya minta jaminan deh. Kalau misalkan, katakan ya, cair 100.000 rupiah. Ya udah 20.000 kamu beliin rumah yang kecil deh. Karena bunga dari bank itu senilai 20.000. Jadi kalau ada apa-apa ya udah rumahnya buat saya lanjutin ya. Segitu saya berpikirnya supaya tidak kehilangan uang. Dan kemudian yang terjadi adalah semuanya oke. Akhirnya sampailah di titik juga orang tuanya datang dan bilang ke saya, tolong bantu kami kelola juga ya dananya. Supaya nanti kalau kami dapat keuntungan, kami bisa buat kebutuhan mereka lah. Ya. Dan kami bisa bayar bunganya. Jadi kesannya saya diminta untuk mengolah duitnya, nanti duitnya dapat bunga toh, dia bayar bank, ya saya yang kerjain, dia bayar bank, terus dia bisa nutupin kehilangan dia. Oke, saya bilang, PD mampus. Dan teman-teman, saya jujur katakan saya udah persiapan dengan partner saya, dan kemudian pada waktu itu kita memilih sebuah usaha di developer di Bali. Dan singkat cerita sampai ke hari H itu ada namanya akad teman-teman kalau di ini ya, kalau KPR. Akad itu adalah moment of truth, duitnya dikasih. Akhirnya tanda tangan gitu ya, saya ketemu senyum-senyum. Singkat cerita, orang tua daripada teman saya dapat duitnya. Oke? Tetapi kemudian 1 hari 2 hari berlalu, kok nggak ada yang ditransfer ya? Ini apa-apaan ya? Padahal teman saya dan partner saya itu sudah pergi ke Bali teman-teman, udah siap semua. Kami tinggal ngelakuin yang namanya tanda jadi untuk lahan seluas sekitar lah gitu loh, sekian lah gitu ya. Tinggal tanda jadi. Dan saya itu pribadi yang sangat menjaga omongan saya. Kalau saya ngomong saya haruslah, itu prinsip saya. Duitnya nggak ada.
Wah amsyong nih saya pikir ya kan. Kemudian saya datang, saya mohon-mohon teman-teman. Saya mohon kepada orang tuanya, saya minta bicara kenapa kok tiba-tiba ada perubahan seperti ini. Dan singkat cerita tidak ada solusi. Dan akhirnya saya bicara ke teman saya. Teman saya baru pulang dari pelayanan. Dia satu komunitas sama saya, dia pelayanan doa. Saya masuk ke dalam kamarnya dan kami berdiskusi, ngobrol. Singkat cerita saya nanya satu hal kok. Bro, saya salah apa? Bagi saya itu momen yang penting teman-teman. Karena udah begitu banyak orang yang mempercayakan, oke, bentar lagi kita bisa nih, tanda jadi, kita bisa eksekusi. Udah pada kesana. Dan teman saya ini bilang, lu gak salah. Dia ngomong begitu ya, terus gue mau ngapain ya? Jujur saya bingung juga di situ. Dia bilang saya gak salah, iya, cuma duitnya gak dikasih. Terus dia bilang, rasa-rasanya keluarganya berubah pikiran setelah mendapatkan uang itu. Saya langsung sakit kepala. Itu bunganya gede loh. Bunganya kira-kira satu rumah kecil di Serpong. Terus kemudian saya ngomong lagi ke dia. Aduh bagaimana, intinya saya melas-melas dan akhirnya teman saya ini, nah ini yang menarik ya. Teman saya ini bertanggung jawab, dia bilang saya yang akan bayar, Vin. Saya akan cari kerja, saya akan berusaha bekerja dan membayar semua bunganya. Tetapi saya minta waktu 1 tahun lah, kamu izinkan kami sekeluarga tuh tinggal dulu di sana. Singkat cerita teman-teman di situ sebenarnya saya emosi gitu ya, udah dikerjain masih kasih tempat. Tapi ya sudah, di depan saya pada waktu itu ada sebuah air. Jadi kita lagi ngomong, ini ada air. Akhirnya saya minum. Enggak, saya minum. Dia ngomong, wah ini air suci nih dari Sendang sono. Mungkin habis lu minum ada hal baik terjadi. Saya minum. Selesai. Memang saya ada meeting lagi kan. Terus ya udahlah, rasa-rasanya dia bilang begini. Sudahlah. Saya berantem pun dengan keluarga, saya akan dicap durhaka. Toh nggak bakal pernah dikirim. Ya sudah, saya bilang, ya udah saya pertimbangin deh. Habis minum air suci, saya makan soto. Ngobrol sama teman karena saya datang berdua supaya ada saksi. Dan ketika ngobrol makan di situ, akhirnya saya berpikir satu hal. Pada waktu itu saya punya pekerjaan, ya, dan pekerjaan saya mampu untuk membayar semuanya. Dan singkat cerita saya pikir ini ada teman saya, satu komunitas. Oke, orang tuanya tidak bisa dikendalikan, betul? Siapa yang bisa kendalin orang tua? Tidak ada. Kita harus hormati. Berarti dia sudah menjalankan firman Tuhan. Saya yang pusing ya kan. Terus kemudian yang terjadi adalah saya pikir-pikir bagaimana ya. Dia minta lagi 1 tahun. Ya sudahlah, saya akhirnya WA dia, ya udah gini deh. Saya beli, anggap aja kita cuman jual beli biasa. Udah saya bayar semua, tolong kamu kosongkan sesuai peraturan 1 bulan. Teman-teman pada waktu itu saya merasa saya superhero. Melaksanakan firman, karena saya punya pekerjaan yang baik. Hari ini saya udah gak ada pekerjaan. 2 minggu lalu, tepatnya tanggal 20, itu adalah titik saya mengambil keputusan bersama-sama dengan owner, kita tidak lagi bekerja sama. Itu saya shock itu. Wah kok bisa ya? Keuntungan nambah, timnya banyak, ya, brandnya makin terkenal. Tetapi memang kalau saya refleksi lagi, ini bukan kehendak Tuhan. Saya punya salah ke mereka. Ada beberapa hal yang mereka janjikan tetapi tidak kejadian. Saya nih namanya pegawai yang kalau firman Tuhan harusnya adalah tunduk ke atasan, saya marah-marah. Ya mungkin habis itu gendek lah. Terus kemudian dari April sampai kemarin kan September gitu ya, relasi kami emang gak baik. Dan kemudian terakhir ada satu hal yang saya pikir ini sudah beda prinsip bisnis. Wah maksudnya seperti apa? Gini aja, anggap saya pilih Steven nih. Anggap ya ada sebuah produk baru masuk Indonesia ya, Steven yang mau jualin, ya, saya kasih Steven harga lumayan dong, ya, terus Steven kerjanya bagus, semua orang pakai, ya, terus kemudian ketika semua orang pakai, pencapaiannya kan bagus ya, nah sekarang owner bilang, udah tuh gak usah Steven, langsung aja ke orang-orang ini, nah disitulah ada perbedaan, karena bagi saya itu enggak cengli, bahasa Chinese-nya ya. Dia yang gedein, ya harusnya dia bisa menikmati. Memang pertumbuhan performanya terlalu cepat lah.
Jadi mereka juga kaget, kok bisa segampang ini berkembang. Padahal dalam hati, wah itu kan usaha keras saya ya, dengan Stephen. Ya sudah, singkat cerita nggak ada, teman-teman di situ saya drop tuh 2 hari. Ya, saya ini udah kurusan nih. Dulu saya lebih gemuk lagi. Itu saya nggak makan itu, saking mikirnya, saya mesti bayar cicilannya bagaimana ya. Memang masih ada tabungan, cuman kan cicilan saya 16 tahun teman-teman. Ya, jadi tadi saya sok-sok jago nyelamatin kawan saya supaya dia 16 tahun tuh hidupnya jangan cuma mikirin hutang. Sekarang saya yang berhutang. Saya mau ngapain saya pikir kan. Cuman ya sudah. Di sini kan dibilang bahwa Tuhan yang akan berkenan, amin. Saya jujur katakan selanjutnya entah bagaimana saya mulai dipertemukan oleh orang yang luar biasa. Ya, saya dipertemukan oleh seorang wanita, ketika saya ketemu orang yang ngerokok. Itu sangat gak meyakinkan gitu ya. Kecil-kecil merokok gitu ya. Terus kami ngobrol. Oh ternyata dia punya banyak bisnis. Dan kemudian dia kebetulan butuh partner lah. Dan kami jadi ngobrol di situ. Dan singkat cerita untuk mempersingkat adalah ternyata penghasilan saya yang tadinya saya pikir tidak akan pernah bisa kembali, ternyata justru bahkan lebih besar di sini. Dan saya awalnya nggak tahu loh wanita ini adalah pengikut Yesus. Teman-teman di situ saya benar-benar ngelihat bukti nyata Yesus berjuang untuk saya. Lumayan, bulan ini sudah kebayar cicilannya, amin. Bulan depan nggak tahu. 2 bulan lagi lebih nggak tahu lagi. Tetapi saat ini detik ini saya ingin katakan saya gemuk, masih bisa ketawa. Artinya sukacita Tuhan tidak akan terbatas, amin. Oleh sebab itu teman-teman, saudara yang kasih dalam Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh tenangkan hati dan kita berdoa ya. Kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.